desain dan kita bikin ada. Satu menit lagi kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta penggemar BID Talks di sini dalam acara BID Talks versus Gen episode kedua. Cek, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, mantap. Oke, langsung aja nih. Di sini sih kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Saya udah cek semalam nih LinkedIn-nya. Luar biasa lah, pokoknya nggak ada yang kaleng-kaleng di sini narasumbernya. Mas Darmawan Aji. Ini saya panggil Mas atau Pak nih, Mas Darmawan? Bebas, Mas. Pakai Mas ya, boleh, siap. Kang boleh. Mana yang siap, bener. Kayaknya kita panggil Kang Aji atau Kang Darmawan nih biasa dipanggilnya. Ya, pakai nama belakang Kang Aji. Kang Aji, siap Kang Aji. Perkenalan Kang Aji, nama aku Alwin. Aku hari ini terjebak untuk menjadi moderator gitu. Tapi setelah aku cek LinkedIn-nya Mas Aji, Kang Aji justru aku pengen gitu. Dan sebagiannya juga saya sapa dulu nih kawan-kawan dari BID Talk, dan sebagian masih ada di Jerman sebetulnya ini kawan-kawan kita yang mengikuti acara kita hari ini. Jadi semoga kita mendapatkan pencerahan dari Kang Haji hari ini, insya Allah. Oke Kang, ini tak kenal maka tak sayang gitu, walaupun jelas terlihat dari LinkedIn-nya, tapi mungkin boleh diceritain sedikit Kang, siapakah seorang Kang Darmawan Aji dan NLP-nya gitu. Jadi NLP ini, wah berat nih kayaknya artinya nih. Jadi mau dijelaskan daripada aku salah jelasin Kang. Mangga Kang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari mana ya? Dari nama mungkin ya? Nama saya Darmawan Dari Aji. Nama boleh, dari nama dan sejarah boleh nih Kang. Ya, sejarah namanya begini. Jadi yang ngasih nama itu kakek saya, kakek dari ibu. Berharap saya itu jadi orang yang mau berbuat baik, berbuat bajik dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kebijaksanaannya. Jadi Aji itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya pengetahuan atau ilmu. Darmawan itu orang yang banyak melakukan dharma. Dharma itu kebaikan, kebajikan. Nah, itu doanya seperti itu. Tinggal di Bandung, tepatnya di kaki Gunung Manglayang. Kaki Gunung Manglayang itu berarti Bandung Timur. Di Bandung Timur, kalau teman-teman main perbatasan ini aja, perbatasan Jatinangor. Oke. Jatinangor dengan Bandung. Nah, saya kebetulan dapat rumah yang seberang rumah saya itu Kabupaten Bandung. Saya masih ikut kota gitu. Jadi memang agak-agak palsu sih kotanya sebenarnya. Mirip-mirip vacation lah, vacation. Siap Kang. Apalagi ya yang perlu diceritakan ya? NLP ya? NLP-nya Kang, betul. NLP apa sih Kang sebenarnya? Neuro Linguistic Programming ya? Programming. Itu kalau saya bahas itu
banyak kontroversinya NLP ini. Jadi saya memilih untuk tidak membahas sebenarnya. Oh. Tapi kegunaan atau kenapa Kang Aji ini memilih NLP sebagai expertise? Oke, jadi NLP ini intinya adalah disiplin ilmu yang mempelajari keterkaitan antara neuro itu proses berpikir kita, sederhananya gitu ya, linguistik, bahasa, kemudian perilaku. Programming itu menunjukkan bahwa perilaku yang sering muncul. Jadi kalau kita mengamati atau mengobservasi orang, setiap orang itu punya pola tertentu dalam berpikir, pola-pola tertentu dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu. Nah, kalau kita bisa mengenali polanya, manfaatnya banyak. Yang pertama misalnya, kita bisa memodel keunggulannya dia. Oh, saya punya teman, katakanlah misalnya dia jago banget selling-nya gitu kan. Kemudian saya kebetulan juga pengen mendalami dunia selling, maka dengan belajar NLP, saya bisa membuat polanya dia. Oh, dia itu kalau bicara begini, cara berpikirnya begini, belief-nya begini. Kemudian hipotesisnya adalah kalau kita menggunakan pola berpikir yang sama, pola berbicara yang sama, maka kita akan menghasilkan perilaku yang sama. Ketika kita bisa menghasilkan perilaku yang sama, setidaknya mungkin hasil yang akan kita dapatkan itu akan mendekati. Begitu kurang lebihnya. Mantap, menarik. Kalau senang dengan itu, jadi takut ada banyak di blog saya, yang di Medium juga ada beberapa lumayan lah. Iya, siap. Saya jadi deg-degan nih, takut dibaca soalnya kelakuannya, dari gaya bicara, dari gaya mata nih, saya jadi jaga diri nih. Jadi agak jaim nih langsung nih. Sebentar, manfaatnya apa ya? Iya, nggak ada manfaatnya. Oke, kalau gitu saya apa adanya aja. Siap. Kang, berarti dia mirip-mirip kayak apa ya? Ada kan, maksudnya ini salah satu metode untuk mempelajari karakter orang, bener nggak sih? Sebagian kecilnya. Ini cuma sebagian kecilnya, karena kan ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode, misalkan pakai sidik jari. Ya, salah satu yang tidak saya percaya gitu ya. Ya, boleh juga. Oke. Terus. Ya, intinya sebenarnya memang untuk mengenali pola sih, Setiap orang punya pola, setiap orang yang berbeda punya pola yang berbeda. Dan ketika kita lebih kenal, jangan ngobrolin pola orang lain dulu lah, pola diri sendiri aja dulu. Oke. Kapan kita moodnya bagus, kapan kita moodnya jelek gitu kan. Kalau kita tahu patternnya, tahu polanya, nanti kita bisa interupsi. Oh, dalam kondisi seperti ini, ketika saya berpikir yang seperti ini, ketika arah perhatian saya itu ke sini, saya itu cenderung untuk moodnya itu jelek misalnya. Maka kita bisa interupsi pola yang seperti itu. Jadi istilahnya nggak usah capek-capek, nggak usah ambisius lah untuk mengenali polanya orang lain, kenali pola diri sendiri aja dulu, itu juga sudah sangat menantang gitu kan. Oke, paham. Oke, mungkin biar agak santai nih kawan-kawan yang mau nanya gitu bisa langsung di raise hand mungkin ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi nih, Kang Aji izin mungkin kita agak arahkan nih, arahnya bukan cuma memahami diri sendiri, tapi memahami mungkin tadi karena sebut kata-kata marketing ya, memahami orang yang apa ya, kan kalau misalkan kita marketing zaman sekarang ini kan online ya semuanya, kadang kita nggak ketemu gitu, gimana bisa memahami karakter orang, kecuali pakai ads gitu ya, oke lah dia bisa membaca mungkin ya, tapi kalau nggak gimana tuh Kang, tips and trick gitu? Susah. Harus pakai big data. Atau korelasi aja. Ya, kalau dalam marketing itu kan sebelum kita memasarkan, kita perlu tahu dulu sebenarnya kan buyer persona kita. Jadi target market ideal kita itu siapa, orang yang seperti apa. Ketika kita sudah tahu target market ideal kita, nanti kita bisa melakukan proses observasi, interview, dan sebagainya. Di situ NLP-nya bermanfaat. Untuk mencari kesamaan, cara mereka berbahasa gimana sih? Misalnya target market kita itu katakanlah misalnya anak mahasiswa nih, tingkat akhir misalnya. Gaya mereka panggilannya itu apa kalau manggil sama temennya? Misalnya gitu ya. Bro, Kang, Pak, Mas, atau apa gitu kan. Jangan sampai kita menggunakan panggilan yang salah. Satu itu. Kemudian istilah-istilah yang memicu respon emosional mereka. Misalnya kita katakanlah jual satu produk yang tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa supaya bisa manage
moodnya lebih baik misalnya gitu ya. Jadi mereka nggak ngerjain skripsi dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Ya, gunakan istilah-istilah yang memang memicu respon emosional mereka. Misalnya jangan gunakan kata apa ya, misalnya orang dewasa misalnya mungkin akan tertarik dengan kata stres, frustasi. Sementara mungkin mahasiswa lebih tertarik dengan kata gabut mungkin. Nah, dengan kita menggunakan pola-pola kata yang sama dengan mereka, pada saat kita membuat sebuah copywriting, membuat sebuah konten untuk marketing dan sebagainya, kita akan lebih connect, lebih terhubung dengan mereka. Gitu, Mas. Ini ngomong-ngomong kenapa kita ngobrolin marketing ya? Oh iya, oke. Karena tadi nyebutnya marketing sih, dan beberapa anak-anak di sini nih tugasnya mungkin marketing juga. Oke. Kita kembali ke judul kalau gitu, Kang. Judulnya adalah judul yang benar ya, sorry para pemirsa ini agak ngaco memang moderatornya ini. Judul yang benar tuh How to Increase Productivity During Pandemic gitu. Untuk bisnis Anda, bisnis kita semua lah. Oke, Kang. Sekarang kita kembali ke sana, kembali ke kodratnya. Meningkatkan produktivitas selama pandemi. Ya. Kalau Kang Aji melihat judul ini apa Kang yang terbayang, Kang? Ini TKI mengisi waktu kalau saya sih. Kalau saya mengisi. Jadi yang muncul pertama dalam kepala saya adalah ini judul hasil negosiasi banyak hal gitu aja sih. Kayaknya ada beberapa pihak yang berkepentingan yang berusaha membuat judul kompromi gitu loh. Kecuali saya itu, Kang. Kecuali saya. Karena saya juga bingung nih arahnya kemana nih. Karena aslinya request awalnya, ini aslinya ya Mas Alwin ya. Saya jelas, ini yang mengundang saya hadir nggak? Aslinya saya cuma diminta bicara satu poin, yaitu tentang OKR, tentang objective key result sebenarnya. OKR. Objective key result. Awalnya cuma itu aja asalnya. Cuma entah bagaimana ceritanya, kemudian isunya berkembang. Bahkan di sepekan terakhir itu ada pengalihan isu, Mas gimana kalau bahas tentang marketing aja? Bahas tentang marketing gitu kan. Terus saya bilang gini, nanti deh episode berikutnya saya bilang gitu ya. Yang sekarang bahas produktivitas aja dulu gitu ya. Saya moodnya lagi di produktivitas ya. Saya bilang gitu. Oke. Kasarnya ya, kasarnya begitu. Tapi saya ngikut lah. Kan ini kan ngobrol-ngobrol ringan aja nih Mas. Jadi nggak perlu terlalu formal juga ya. Iya. Jadi kita mau mulai dari OKR atau produktivitas nih Kang? Karena ini kelihatannya duanya beda atau gimana nih Mas? Kita ngobrolin ini dulu yang dulu lah ya. Ngobrolin tentang produktivitas. Mangga Kang. Oke. Wah ini teman-teman saya banyak yang hadir juga nih kayaknya. Beberapa ya, nggak banyak. Saya sapa dulu deh, Kang Teddy, Mas Tony, siapa lagi di sini yang hadir teman-teman? Itu yang kelihatan. Nah, yang lain nggak kelihatan. Oh, ada Kang Hairil. Oke, Kang. Mas Alwin, saya akan cerita sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah, lebih tepatnya itu saya baca sebuah buku, bukunya Marcus Buckingham. Judulnya provokatif banget nih. The One Thing You Need to Know About Great Managing, Great Leading, and Sustain Individual Success. Saya mau bahas yang bagian bawahnya. Sustain Individual Success. Ini beliau ini, Marcus ini orang Gallup ya. Saya nggak tahu nih, waktu dia bikin ini, dia masih di Gallup ya. Dia udah keluar sekarang. Dia itu terobsesi satu hal. Apa sih yang membuat satu hal aja, kalau dibilang tips sukses orang, supaya orang itu produktif, jadi high performer, dan sebagainya, kalau boleh diringkas dalam satu hal, itu kira-kira apa? Gitu. Nah, menurut saya kan ini sangat obsesif ya. Karena saya meyakini begini, setiap orang pasti punya keunikan, punya kelebihan dan kekurangan tertentu. Setiap orang pasti punya pendekatan yang berbeda untuk mencapai suksesnya di bidang yang berbeda-beda. Kalau sampai Marcus Buckingham bisa menemukan satu hal yang menjadi pola kesamaan di antara semua orang itu, saya acungin jempol. Dan setelah baca buku ini, saya acungin jempol beneran. Ternyata dia nemu. Jadi dia ngumpulin data cukup banyak ya. Karena Gallup itu dia kekuatannya kan di database ya. Database-nya banyak banget. Dia udah 30 tahun lebih di dunia survei kan. Ternyata satu hal yang perlu dilakukan
agar kita itu bisa bertahan suksesnya dalam jangka yang panjang, itu adalah jeng jeng. Kita baca nih, saya baca aja di sini deh, biar tahu Ini persis. spoiler penting nih, spoilernya mahal pasti ini, nggak perlu baca buku tebel itu, dikasih tahu sama Kang Haji. Iya, benar nih. Apa tuh Dengerin Kang? baik-baik ya. Ini tidak akan Siap, saya siap. ulang. Ini saya ngeluarin ngangkat pulpen nih, serius. Saya catat. Temukan apa yang tidak suka kamu lakukan dan berhenti melakukannya. Udah cuma itu aja katanya. Nah, kebanyakan orang tahu bahwa dia itu nggak suka melakukan salah satu aspek dalam pekerjaannya gitu ya, atau dalam bisnisnya. Tapi dia terus-menerus berusaha menyukainya bertahun-tahun, akhirnya nunda-nunda, nggak jalan, nggak mulai, dan seterusnya gitu loh. Ternyata yang membuat orang itu bisa sukses dan suksesnya itu sustain itu di sini seingat saya itu definisinya minimal 20 tahun. Nggak ngedrop gitu ya, 20 tahun sustain itu. Itu adalah menemukan yang tidak saya sukai, aspek yang paling tidak saya sukai dari apa yang saya lakukan sekarang itu apa, kemudian berhenti melakukannya. Berhenti ini tentu nanti banyak ya, apa namanya ya, bentuknya bisa delegasi ke orang, bisa betul-betul berhenti, eliminasi, buang sama sekali, dan lain sebagainya. Nah, itu menarik, karena apa? Apa yang disampaikan oleh Marcus ini sama dengan hasil risetnya Morten Hansen dengan kalimat yang berbeda ya. Jadi Morten Hansen ini temannya Jim Collins, dia sama-sama riset untuk, saya lupa bukunya, Good to Great atau apa ya? Kayaknya Good to Great ya. Antara Good to Great atau yang satunya. Dia bikin riset kalau Good to Great dan kawan-kawan ketika dia bersama dengan Jim Collins, dia fokusnya adalah korporasi kan, korporasi-korporasi mana yang bisa sustain suksesnya dalam jangka panjang. Nah, dia bikin riset untuk individu. Kemudian ditulis di buku ini judulnya Great at Work. Bagaimana seorang top performers itu mengerjakan lebih sedikit, bekerja lebih baik, lebih cerdas gitu ya, dan mencapai hasil lebih banyak. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah mereka itu melakukan hal yang sedikit, lalu terobsesi dengan hal yang sedikit itu. Dan hal yang sedikit itu hal yang apa? Hal yang dia memang kuat di sana, hal yang memang dia enjoy di sana, hal yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Istilahnya sangat-sangat valuable lah ketika dia melakukannya, bagi orang lain itu valuable. Dan ini sekali lagi, sama lagi kesimpulannya dengan bukunya Craig susah ini nyebutnya, Keown. Nah, Craig McKeown, Essentialism. Dia menyebutkan, jebakan orang yang sukses adalah fokusnya terpecah. Karena awal orang itu bisa sukses ketika dia terfokus pada hal yang sedikit. Dia ngerjain hal-hal yang memang dia kuat di sana, dia jago di sana, dia suka di sana, dan itu valuable bagi orang lain. Lalu dia sukses. Setelah dia sukses, apa yang terjadi? Peluang berdatangan, orang berdatangan, kesempatan berdatangan, pilihan jadi makin banyak. Mata dia terbuka. Dia melihat, wah ada peluang ini, wah ada peluang ini, ada peluang ini, peluang ini, peluang ini gitu ya. Kemudian dia tergoda. Kemudian yang tadinya dia fokus pada satu hal, dia terpecah, jadi ngerjain banyak hal. Ketika dia ngerjain banyak hal, dia terdistraksi. Ketika terdistraksi, akhirnya di titik itu, dia tidak bisa menghasilkan hasil-hasil kerja yang valuable lagi buat orang lain. Jadi dari 3 buku ini kesimpulannya sama. Kalau kita mau sustain suksesnya sebagai individu, kita perlu mengerjakannya jangan terlalu banyak mengerjakan banyak hal, fokus ke hal-hal yang sedikit. Namun hal-hal sedikit ini adalah hal-hal yang punya impact buat orang lain, impact besar buat orang lain. Kemudian kita memang senang melakukannya. Bukan mengerjakan hal yang tidak kita sukai, karena kalau kita mengerjakan hal yang tidak kita sukai, kita nggak mungkin excellent lah di bidang itu gitu. Kayaknya nggak ada ya orang-orang yang excellent di satu bidang itu benci dengan pekerjaannya gitu ya. Researcher misalnya, saya benci riset, saya malas riset, saya terpaksa melakukan riset gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, pasti dia sangat mencintai aktivitas riset gitu. Nah, dari sini OKR nanti jadi
relevan. Tapi sebelum sampai sana, bahas ini dulu deh. Menarik. Seru. Dari 3 statement awal ini aja sebenarnya udah bisa mancing banyak pertanyaan sebenarnya. Ini boleh langsung nanya atau Kang Aji mau lanjut dulu, Kang? Boleh. Saya hanya keluar kalau ditanya. Kalau nggak ditanya kita tutup, Kang. Kalau gitu kita tanya sampai maghrib. Oke, Kang. Tadi Kang, yang pertama, Kang, ya, temukan apa yang tidak kamu sukai dan berhenti melakukannya, gitu. Tapi Kang Aji juga di terakhirnya closingnya itu cara tidak melakukannya itu bukan ditinggal, tapi didelegasikan. Tidak harus ditinggal. Ya, tidak harus ditinggal, tapi didelegasikan. Gitu. Berarti kan gimana ya? Part of work pasti ada yang kita nggak suka, gitu. Tapi kita harus lakukan dan itu fine aja, bener nggak sih? Iya, betul. Sepakat. Oke. Bahkan kadang gini, Mas Alwin. Kadang ini saya ngomong kadang ya. Kadang-kadang gini, ada hal part dari pekerjaan kita yang kita suka banget, tapi sebenarnya value-nya kecil gitu loh. Nggak gede. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Yang kayak gitu juga singkirin aja. Singkirin? Ya. Oke. Jadi kita perlu nemuin irisan 3 hal. Ya. Irisin 3 hal itu apa? Saya boleh share screen ya di sini ya? Boleh lah, boleh Kang. Tunggu Kang, gimana caranya? Oke. Kayaknya sulit ya. Barusan saya diubah jadi. Coba Kang. Ada, bisa. Tuh. Nah. Tiga hal itu apa? Ini yang perlu sorry. Pertama adalah sesuatu yang benar-benar kita sukai itu apa? Ya, orang nyebutnya macam-macam ya. Passion lah, inilah, itulah gitu ya. Saya tulis aja passion karena itu populer. Saudaranya Ikigai lah ini kayaknya Kang ya. Ya, saudaranya, kakaknya atau ponakan lah. Lanjut Kang. Ini dari buku ini nih, dari bukunya si Jim Collins. Dia nyebutin ini itu dalam konteks korporasi. Korporasi pun punya passion ternyata. Okay. Kalau korporasi kita nggak punya passion, pasti nggak punya ciri khas. Kita punya usaha terus tidak ada ciri khasnya, sudah pasti itu nggak akan outstanding. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kita itu punya istilahnya apa ya? Yang bisa kita lakukan dengan sangat hebat di sana. Oh ini. Baca kompetensi lah ya, biar gampang ya. Ya kompetensi. Istilahnya bisa kompetensi, bisa strength, bisa macam-macam lah, bisa skill, bisa kita punya knowledge gitu ya. Kalau istilahnya Porter itu core kompetensinya apa gitu kan. Kompetensi. Kita memang bukan cuma kita suka tapi hasilnya jelek gitu. Kompeten itu artinya kita suka melakukannya dan ketika kita melakukannya hasilnya bagus. Bagus. Siap. Nah, itu namanya kita kompeten. Nah, yang terakhir adalah market butuh. Oke. Jadi percuma kita melakukan hal yang disukai, yang kita ahli banget di sana, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang butuh, gitu kan? Nggak ada yang butuh. Nah, kita perlu fokus di sini nih. Jadi most valuable activity-nya kita itu yang di situ. Itu yang perlu kita fokuskan. Kalau kita mau pakai rumusannya tadi ya, rumusannya Greg McKeown di Essentialism itu, do less-nya itu di sini. Maksudnya jangan banyak-banyak gitu loh, yang di area tengah itu. Kita harus terobsesi di sini. Aku nyebutnya Greg McKeown, Morten Hansen maksudnya, yang di buku ini. Gitu. Oke. Saya lagi mikirnya serius bener nih kayak kuliah. Oke, mantap Kang, mantap. Ya, saya tutup biar nggak serius. Oh iya, kebetulan nih ada yang nanya, Kang Teddy Sutendi deh, Coach ini kaitannya dengan Ikigai apa? Saya baru lihat juga. Oke. Ikigai yang populer
di apa namanya ikigai yang populer di lapangan ya. Saya nggak ngomong konsep ikigai yang asli dulu ya. Kalau dengan konsep ikigai yang populer di lapangan ini mirip dan sama. Cuma kalau di ikigai yang ada di lapangan ada 4 ya. Satu lagi itu adalah apa ya? Saya lupa. The word needs. The word needs uang, happy, sama kemampuan. Apa tuh ya? Sama tuh 3. Ada satu lagi. Ayo, kontribusi ya kalau nggak salah ya. Iya, yang the world needs nggak uang tapi apa ya? Happiness. Contribution. Kontribusi. Passion, contribution, kompetensi. Oke. Jadi sama lah. Tapi kalau pakai konsep ikigai asli, ikigai itu bukan kayak gitu aslinya. Aslinya jadi gimana tuh? Itu konsep tentang purpose. Konsep tentang purpose, ada orang belajar tentang konsep ikigai, terus kata purpose di tengah-tengah diganti dengan ikigai gitu. Ikigai itu sebenarnya menikmati hidup, itu aja sih. Iya, purpose of life ya Kang ya. Iya, alasan orang bangun pagi lah kata ininya. Jadi sebenarnya nggak sampai ke purpose juga sebenarnya gitu. Jadi kita menikmati teh di sore hari dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu udah ikigai gitu. Hal-hal kecil yang membahagiakan itu udah ikigai sebenarnya. Oke. Mas Tony nanya tuh, do less atau do more? Do less maksudnya yang dikerjakannya sedikit. Cuma yang kerjakan sedikit itu harus terobsesi. Oke. Kalau do more itu adalah kita berusaha ngerjain banyak hal. Itu do more. Nah ini do less, artinya kita fokus ke hal yang tadi aja. Misalnya dari sekian banyak kemungkinan aktivitas, fokus aja satu, tapi yang satu ini kita terobsesi banget. Bisa-bisa lah di sini. Gitu. Berarti temukan titik itu yang pas, dengan itu kita bisa do less, tapi bisa dapatnya banyak gitu ya, Coach? Kurang lebih betul, ya, Kang Haji. Betul. Jadi kita nggak nyebar terlalu banyak energinya, atensinya, fokusnya. Itu nggak nyebar terlalu banyak. Iya. Oke. Kang, kalau mau nanya lagi, Kang. Tadi kalau yang ketiga itu, jebakan orang sukses kan adalah tidak fokus gitu. Ya. Tapi salah satu tolak ukurnya sukses adalah somehow dia mendapatkan banyak pilihan gitu, di mana orang lain yang bisa dalam tanda kutip ya kurang sukses itu dia nggak punya pilihan gitu, sedikit pilihan tuh sama sekali nggak ada pilihan. Nah, sikap kita itu bener gimana tuh Kang? Sikapnya yang tepat kayak gimana? Lebih dalamnya gimana tuh Kang? Ya, orang soleh itu setannya jurusnya makin banyak. Godaannya makin banyak. Sama dengan orang sukses. Orang ketika belum sukses, dia akan fokus pada satu hal sampai dia sukses. Begitu sudah sukses, peluang-peluang terbuka, pilihan-pilihan terbuka, dia jadi gampang tergoda. Ada satu istilah menarik dari Sam Ovens, shiny object syndrome. Jadi dia mengalami shiny object syndrome. Sindrom kelap-kelip ngelihat sesuatu yang keren gitu ya. Pengen ini, pengen itu. Gitu. Menarik gitu ya. Lagi fokus nih jalanin satu bisnis fashion misalnya ya, ngobrol sama temannya yang kuliner gitu kan, asik loh kuliner zaman sekarang, semuanya enak, tinggal pakai GoFood, kita bikin makanan beku, selesai semuanya beres gitu ya. Yang fashion itu masih butuh diurus nih sebenarnya. Kemudian iya ya benar juga ya, menarik ya. Yang tadinya energinya itu 100% di fashion, ngurusin kuliner jadi apa? Terpecah kan? Mending kalau 50-50, bangun bisnis mungkin butuh 80% energi kita, 80% fokus kita. Akhirnya yang sudah jalan ini hanya kebagian 20%, hanya kebagian 30%. Gitu. Nah, itu yang dimaksud. Kecuali ya, kita udah sampai di level-level yang bisnis udah jalan, ownernya jalan-jalan gitu ya. Itu mungkin beda cerita. Tapi kalau untuk kita yang masih perlu ngurus, perlu mikirin strategi, masih perlu mikirin bagaimana scaling up, bagaimana membesarkan bisnis, ya lebih baik fokus di ceruknya aja dulu, tajemin. Kecuali kalau kita memang sudah memutuskan, oke, ini kayaknya nggak akan bertahan 3 tahun ke depan gitu ya, saya perlu memulai sesuatu yang baru, itu beda cerita. Oke, mantap. Oh, ini ada yang nanya nih Kang Zaki. Ya. Kalau nggak salah nih Zaki ini dari Aceh nih kalau nggak salah dari namanya nih. Ada beberapa yang baru bisnis tapi nggak fokus. Apakah penyebabnya? Oh, luar biasa. Itu dia kalau kata Dahlan Iskan itu syirik dalam bisnis. Tauhid bisnisnya kurang katanya.
Karena rukun iman bisnis itu cuma satu, fokus. Bagi yang masih merintis. Ini kata Dara Halniskan, bukan kata saya ya. Jadi bisa jadi mungkin karena dia masih belum nemu keinginannya dia itu sebenarnya pengennya kemana gitu. Sehingga pengen dicoba semua, pengen dijajal semua, akhirnya apa? Ya kalau kita punya 5 bisnis, berarti kan kita membagi pikiran kita ke 5 hal. Kalau kita punya merintis 10 bisnis, berarti kita membagi energi kita ke 10 hal. Ya kebayang energi dipecah ke 10 hal, kebagian masing-masing mungkin cuma 10%, mungkin ada yang cuma 5%, nggak akan optimal gitu. Oke. Semoga itu menjawab ya. Oke, Kang Haji, saya ada pertanyaan lagi, Kang. Tapi kalau kita boleh izin aku sambungin dengan NLP yang sulit difahami itu ya, Kang. Tapi kan ada beberapa orang ya yang memang karakternya seperti itu. Bener nggak sih, Kang? Maksudnya memang karakternya bukan nggak fokus ya, tapi ya mungkin karakternya nggak fokus ya. Tapi itu karakter gitu, genetik atau apalah, whatever lah nama istilahnya. Ya kalau sudah sadar karakternya begitu, bertobatlah gitu aja sih. Karena kalau misalkan ngambil yang semacam NLP itu memahami karakter sendiri gitu, ada beberapa 4 warna atau berapa warna lah dia mendefinisikan itu gitu. Jadi memang dia terdefinisi, dia suka ngomong, tapi kalau itu dia suka lupaan, dia suka pecah konsentrasi. Ini saya lagi nggak ngomongin orang ya, ngomongin saya sendiri aja gitu. Nah tipsnya untuk dari Kang Haji gimana tuh untuk orang-orang yang seperti itu gitu? Ya pertama saya disclaimer dulu, itu bukan dari NLP. Serupa, iya, oke lah, oke. NLP nggak kayak gitu lah. Sudah pernah mengkotak-kotakan orang jadi 4, jadi 2, jadi 16 ya gitu kan. Tidak ada metodologi seperti itunya. Itu kemungkinan dari tetangga ya. Itu kalau masuk lapak sebelah lah. Nah itu bid'ah itu kan. Kalau di dalam NLP, kalau dimasukkan, dipaksakan materi jadi materi NLP gitu ya. Yang ngajar itu bid'ah deh. Bid'ah dia. Jadi jawabannya susah juga akhirnya kan ya. Intinya sadar. Karena di luar kitabnya beda. Mana di antara pola-pola kita yang menghambat diri kita gitu kan. Karena kadang-kadang kekuatan kita itu kalau belum terarah, itu jadi menghambat diri kita. Contoh misalnya, senang bicara itu kekuatan bukan? Kekuatan. Tapi kalau dia tidak diarahkan, dia tidak berlatih skill yang dibutuhkan, dia passionate banget nih bicara, tetapi dia nggak punya kompetensi untuk bicara. Akhirnya dia jadi orang yang nyebelin, orang yang rese, orang yang cerewet itu kan. Tapi kalau dia belajar kompetensi, misalnya belajar public speaking, belajar communication skill dan sebagainya, bawaannya dalam tanda kutip gitu ya, bawaan suka bicaranya itu nanti akan terarahkan kan, jadi moderator, jadi MC, jadi public speaker dan sebagainya. Contoh lagi, ada orang yang senangnya mikir itu macam-macam, ada mikirin ide, analisis, evaluasi dan sebagainya. Ambil satu lah, mikirin ide. Jadi gampang banget keluarin ide. Ketika ada orang punya masalah, idenya bertaburan. Ya. Ketika melihat sesuatu, idenya bermunculan, gitu kan? Bisa jadi kelemahannya, bisa. Ketika dia tidak dilatih, ketika dia tidak dilengkapi dengan skill sama knowledge yang bisa mengasah potensi tersebut. Akhirnya dia akan jadi orang yang mungkin, kalau kata orang itu tukang ngayal. Lu ide doang, mana eksekusinya? Apalagi kalau dia kombinasi ya, banyak ide, suka ngomong. Omdo lu, ngomong lagi, kapan eksekusi gitu kan? Tetapi kalau dia latih, dia kasih skill yang tepat, kasih pengetahuan yang tepat, misalnya katakanlah dia belajar design thinking misalnya kan, sehingga dia bisa create produk dari kreativitasnya. Kemudian dia ngambil profesi katakanlah sebagai konsultan. Konsultan itu mahal karena idenya kan. Saya punya masalah, dia dengerin, ide udah banyak kan, tapi dia tahan kan, berarti menahan diri mengeluarkan ide. Keluarin apa dulu sebelum ide, invoice dulu, itu penting. Cara bikin invoice penting juga tuh. Kadang grogi juga kan suruh bikin invoice. Kasih invoice baru kasih idenya gitu loh. Jadi ini masalah pengelolaan diri aja sebenarnya. Kadang potensi kita kalau dia tidak diasah, dia jadi menghambat kita malah. Itu masalahnya. Masalahnya saya beli izin sebentar, ambil air minum, lupa saya nggak ngerti. Saya jadi nggak enak pengen nawarin, susah kan, soalnya online.
Kalau sebelahan mah saya tawar. Enggak, Kang. Sambil Saya ditanyakan yang mau bertanya. Ayo yang lain kawan-kawan kalau ada yang mau nanya monggo aja ditulisin kalau misalkan grogi. Cuma kalau misalkan mau open mic juga dipersilahkan raise hand dulu. Nanti dipersilahkan perkenalan dan segala macam. Dibuat santai aja biar bisa masuk banyak juga ilmunya. Ada yang mau nanya mungkin nanti biar Kang Aji datang tinggal saya sebutkan open mic. Ini Mbak Ratih misalkan, Mbak Ratih mau nanya langsung ke Kang Aji. Kalau nggak online ini sebenarnya mahal loh ikut mau nanya ke Kang Aji itu janjiannya susah, di WhatsApp nggak dapet, nggak bales. Invoice duluan keluar. Nitip dicatat aja Mas. Oh ya siap, tetap grogi sama Kang Aji nih, takut kebaca soalnya sama Master of NLP ini. Mbak Rati boleh nanya produk seriusnya itu apa? Investasi kah, asuransi, unit link atau apa? Detailnya. Mangga Mbak Ratih ditulis juga boleh kalau grogi. Saya sambil nyari bukunya ya, sebentar. Siap, Bang. Gimana Mbak Ratih, investasinya dalam bentuk apa? Ditanyain sama Kang Aji. Jadi luxurious property gitu Pak. Oke. Properti ya. Bentar, bukunya masih dicari. Tunggu sebentar ya, Bu. Iya, terima kasih Pak. Sudah berusaha saya cari tapi nggak ketemu, kemana ya? Dan ada juga ini luxurious cleaning product. Oke. Jadi itu saya baru aja gabung kan dengan teman di Malaysia, cuma dia jualan cleaning product dari Norwex. Di Indonesia ini memang belum ada, cuma saya agak terendah diri gitu, maksudnya kurang percaya diri. Karena dia harganya mahal banget, jadi saya kayaknya mau belajar sellingnya tuh gimana gitu. Mungkin ada buku yang bisa direkomendasikan gitu Pak, makasih. Iya. Ini bukunya ada ternyata di sebelah. Kalau untuk produk-produk, jadi produk itu ada 2 macam ya. Ini kayak konsultasi segala macam ya. Alhamdulillah Pak. Namanya konsultan. Produk itu ada 2 macam. Produk yang tanpa mikir sama produk yang mikir. Ini versi gampang ya, versi gampang. Produk yang tanpa mikir itu artinya orang beli itu bisa karena impuls aja. Main ke Alfamart misalnya, kemudian lihat ada jajanan gitu ya, ada permen, ada snack, tiba-tiba kepikiran, beli ah. Itu namanya produk-produk yang bersifat impuls, yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam untuk membelinya, untuk memutuskannya. Ya, produk-produk seperti itu ada banyak. Cara memasarkannya tentu berbeda dengan produk yang butuh mikir. Ya, produk yang butuh mikir, ya produk-produk yang luxurious ini, beli properti, kemudian beli mobil, insurance, kemudian produk-produk mungkin suplemen yang complicated dalam tanda kutip ya, yang butuh dipahami gitu ya, bukan suplemen yang yang eceran seperti itu, tapi suplemen yang mungkin kompleks, yang kalau mau beli itu harus didiagnosis dulu dan sebagainya gitu ya. Itu namanya produk-produk yang perlu mikir. Pendekatannya berbeda antara produk yang tanpa mikir dengan produk yang perlu mikir. Nah, saya nggak akan bahas ya, karena panjang. Cuma rekomendasi saya untuk produk yang perlu mikir, bukunya ini. Jelas nggak ya? Get Clients Now. Meskipun judulnya klien, sebenarnya dia bisa digunakan, diganti dengan kata buyer, consumer, dan lain sebagainya. Kenapa dia nyebutnya klien? Karena yang dia sasar itu konsultan, coach, profesional, seperti itu. Namun ilmunya kita bisa pakai untuk properti, insurance, dan lain sebagainya. Ini, tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, cuma ada satu trainer di Indonesia yang punya lisensi untuk buku ini. Ya. Trainernya ada di sini ya. Luar biasa, baru saya mau tebak sebenarnya. Yang kedua, kalau butuh yang bahasa Indonesia, ini, Hypnoselling. Nah, penulisnya ini ya, ingat ya.
Jangan beli yang bajakan ya. Karena yang bajakan itu banyak banget di Tokopedia. Harga 20.000, 25.000 dan lain sebagainya. Ilmunya nanti nggak nyampe, nggak berkah gitu aja. Nah, jadi tuh, yang udah. Nah, tuh sudah ada yang ini nih. Nah, ini spesialis jualan produk serius tuh yang barusan komen tuh, Mas Tony Jansen. Jadi Bu Ratih bisa silakan membangun koneksi dengan Pak Tony gitu ya. Cocok buku ini. Ini tipis lah, nggak terlalu tebal gitu ya. Lebih ringan. Gitu Bu. Ada kesempatan langsung saya ambil. Ya, baik Pak. Intinya jualan itu jangan malu-malu Bu Ratih. Lihat ada peluang, sabet aja gitu. Siap Pak, terima kasih. Mantap, mantap. Kang Haji, saya ada pertanyaan lagi Kang. Kelihatannya mumpung masih ada waktu 20 menit nih, biar saya bisa selesai pertanyaan saya juga puas gitu. Minimal nanyanya banyak sama Kang Haji. Kang, saya mau nanya Kang, kalau tadi yang terkait design thinking, tadi kalau Bu Ratih nanya tentang investasi dan segala macam, saya nanya tentang design thinking gitu, untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dan dia berkutat di kepala kita gitu Kang. Apa sih faktor-faktor yang menentukan itu? Nah itu bukunya apa Kang? Kalau terlalu panjang dijelaskan ya Kang? Jadi kayaknya nggak perlu pakai buku ya? Nah, berarti dijawab aja, enggak Kang? Ya kan pertanyaannya kan, ya kalau mau bukunya saya bisa ngeluarin buku, bisa aja. Pertanyaannya kan untuk ini kan, saya konfirmasi dulu pertanyaannya, pemahaman saya benar atau enggak ya Mas? Jadi bagaimana kalau di pikiran kita itu ada banyak hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tetapi mengganggu kita gitu ya? Iya, dan terlalu banyak ide gitu Kang. Terlalu banyak ide dan sebagainya. Gitu. Oke, pakai teknik yang namanya brain dumping. Brain dumping itu intinya adalah dimuntahkan idenya. Dengan jadi cara? kita punya satu buku khusus, misalnya satu note khusus yang di situ itu ketika kita muncul ide, muncul apapun, itu langsung ditulis. Itu aja dulu kebiasaan pertama. Jadi kebiasaan untuk collecting. Kebanyakan orang yang punya banyak ide dan lain sebagainya tidak punya kebiasaan collecting, sehingga idenya hilang. Padahal ide itu ibarat benih. Yang namanya benih, kalau kita tanam, kita sirami, kita kasih pupuk, nanti lama-kelamaan dia tumbuh, dia jadi sebuah pohon, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, keluar buahnya. Nah, kebanyakan orang yang punya ide adalah tidak melakukan habit itu, habit collecting. Nanti ada habit-habit lainnya ya, tapi saya akan bahas setelah collectingnya jadi habit. Oke. Kalau misalkan di bagian collecting itu Kang, ya minimal yang kedua lah, collecting udah selesai gitu. Oke. Collecting udah selesai, processing. Processing artinya executing ya, execute. Sebelum ke eksekusi diproses dulu. Jadi nanti ide-idenya dikelompokkan. Mana yang memang potensial untuk dieksekusi, mana yang tidak gitu kan. Karena tidak semua ide itu layak dieksekusi. Kalau semua ide dieksekusi, energi kita habis akhirnya kan. Akhirnya jadi pecah lagi, nggak fokus lagi kan. Perlu pilih satu ide yang memang mau dieksekusi, kemudian baru terapin design thinking-nya. Gitu. Design thinking kan prosesnya kan startnya dari empati dulu kan. Jadi misalnya kita punya ide bisnisnya misalnya adalah dulu pernah, cuma bisnis ini sudah saya delegasikan ke orang meskipun belum selesai prosesnya gitu. Dulu saya pernah kepikiran satu ide bisnis, kalau jualan ringkasan buku bisnis kayaknya menarik nih gitu kan. Di luar negeri banyak soalnya, di Indonesia nggak ada. Itu sekitar 4 tahunan yang lalu lah kalau nggak salah. Kepikiran itu kan. Tapi apa iya ada orang mau beli gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Nah, maka saya perlu ngumpulin orang yang suka baca buku dulu dong. Atau orang yang pengen baca buku tapi nggak punya waktunya. Atau orang yang senang beli buku tapi nggak pernah dibaca. Saya perlu kumpulin dong. Kemudian saya tanya ke mereka. Sebenarnya mereka keinginannya apa sih ketika membeli buku, ketika membaca buku. Rata-rata kan cuma pengen tahu isinya. Pengen bisa diaplikasikan, bisa untuk mecahin masalah saya atau enggak, dan seterusnya gitu. Nah, ketika sudah dapat validasi kebutuhan, baru dibuat produknya.
ya meskipun nggak saya terusin ya, karena agak complicated membuat ringkasan buku itu gitu ya. Hanya masih jalan dan masih banyak yang beli gitu. Saya cuma bikin sekitar 30-an ringkasan, cuma masih running sih, masih ngasilin duit meskipun receh lah setiap bulan. Apa tuh Kang ringkasannya? Ke ini aja bedabukubisnis.com aja. Mudah-mudahan lagi aktif nggak ya? Kemarin saya lagi minta diperbaiki performance-nya sih ke tim saya sih. Saya nggak tahu. Oh dia masih ini ya, apa namanya, soft copy ininya, PDF ya? Karena sempat tadinya mau pakai bikin aplikasi dan sebagainya yang complicated lah ya. Terus pas interview ke beberapa calon pembeli, mereka pengennya yang bisa bisa dibagikan ke temennya. Kacau ini orang Indonesia ini. Udah kita maunya nggak mau bayar mahal lagi, udah pada mau bagiin padahal. Itulah. Siap. Ayo yang lain masih ada yang mau nanya mungkin? Ini makin ke belakang nih makin bebas pertanyaan temanya, boleh marketing, boleh masalah keluarga juga mungkin boleh kelihatannya. OKR-nya belum dibahas loh Mas. Oh iya Allah, kita oke Mas. Kang, apa sih ini kan OKR kan, kita kembali ke laptop kan. Oh, Object Key Result. Objective Key Result. Objective Key Result. Mungkin pernah dengar istilah KPI ya, kalau di perusahaan ya, Key Performance Indicator, atau pernah dengar mungkin BSC, Balance Scorecard misalnya. Nah, OKR ini satu metode untuk performance sebenarnya. Jadi untuk bantu awalnya bantu untuk organisasi ya, bantu organisasi atau perusahaan untuk ningkatin performance ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya begini, kita mau fokus kemana? 3 bulan ke depan. Jadi memang fokusnya pendek banget. 3 bulan ke depan mau fokus kemana? Yang pertama kali melakukan siapa? Yang pertama kali melakukan itu adalah siapa namanya? Andre Grove. Andre Grove itu foundernya Intel. Jadi diaplikasikan oleh Andre Grove di Intel tahun 70-an gitu ya. Ternyata kok keren gitu loh. Intel itu berkembang lah tahun-tahun itu ya, 70-an, 80 gitu, tiba-tiba perusahaannya dipakai di mana-mana sehingga orang kenalnya cuma Pentium kan, nggak kenal sama yang lain-lain gitu ya, 90-an dan seterusnya. Lalu ada karyawannya Intel namanya John Doerr. John Doerr itu dia istilahnya apa ya, resign lah dari Intel, dia jadi seorang venture capitalist, jadi investor lah ya, jadi investor sama jadi seorang coach. Dia ketemu sama anak muda, 2 orang yang punya ide bisnis luar biasa, tapi mereka nggak punya sistem untuk untuk mengukur keberhasilannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Si John Doerr itu lihat ide bisnisnya itu menarik gitu ya, dia invest di situ, kemudian dia kan nggak mau duitnya hilang, akhirnya dia jadi coachnya kan, udah saya coaching ya kalian ya, biar bener nih saya nyimpen duit di sini banyak gitu kan. Nah, kalau nggak di coaching nanti. Yang dia coaching awalnya adalah dia mengenalkan sistem OKR ini, Objective Key Result ini ke 2 anak muda ini. Dan sekarang John Doerr kaya raya. Karena 2 anak muda itu bernama Larry Page dan Sergey Brin yang punya Google. Jadi OKR ini jadi sebuah metode yang hype banget lah ya, rame banget, karena dia mengantarkan Google dari startup kecil jadi sebesar saat ini. Dan sampai hari ini Google masih pakai metode OKR ini. Jadi Google nggak pakai metode performance management seperti BSC, KPI dan lain sebagainya. Mereka pakainya OKR. Makanya terus jadi populer OKR ini, Objective Key Result ini. Begitu. Nah, saya waktu ngambil sertifikasi OKR ini, kebetulan udah masuk pandemi kan. Masuk pandemi, lumayan nggak perlu jauh-jauh ke Amerika kan, pakai Zoom, asal siap-siap aja melek jam 3 pagi gitu ya. Itu satu kelas, itu orang-orangnya menurut saya itu top high level lah di perusahaannya. Ada investornya satu perusahaan gede gitu ya, sebut aja X lah gitu. Kemudian ada strategic director-nya Microsoft. Kemudian ada orang-orang yang menurut saya mereka masih belajar OKR gitu ya.
setelah ditanya-tanya, memang mereka itu pengen coba terapin OKR di tempatnya. Yang orang Microsoft itu pengen nyoba OKR di Microsoft itu gimana. Yang satunya lagi ini, dia ini investornya Zoom lah, saya sebutin aja lah ya. Lagian orangnya juga nggak apa-apa kan. Nggak nonton juga kelihatan nih di hari ini deh. Investornya Zoom, itu dia juga cerita gitu ya. Ya, saya investor, saya banyak invest di teknologi dan sama startup. Saya pikir untuk teknologi dan startup paling cocok pakai pendekatan OKR. Kalau korporasi gede mungkin pakai BSC lebih oke, karena bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Namun untuk startup, OKR itu jadi lebih pas. UMKM itu lebih pas. Karena dia sangat lentur dan fleksibel, nggak kaku seperti BSC. Walaupun sekarang kebanyakan korporasi pengen ini ya, dengar OKR katanya hebat, pengen ikut gitu kan. Kemudian mereka coba bikin metode gabungan OKR dikawinin sama KPI, dikawinin sama BSC gitu ya. Saya nggak tahu hasilnya anaknya apa gitu ya. Karena filosofinya kan berbeda. Nah, OKR sendiri simpel sebenarnya prosesnya. 3 bulan ke depan tetapin objektifnya apa. Objektif itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Sesuatu yang menginspirasi kita, sesuatu yang menyemangati kita gitu kan. Apa gitu. Tetapkan dulu itu. Kemudian didefinisikan key result-nya apa aja. Hasil-hasil kunci yang menjadi bukti bahwa objektif kita tercapai itu apa saja. Sudah, cuma itu aja prosesnya. Sesederhana itu. Oke. Yang saya kasih link ini aja lah ya. Link YouTube saya yang bahas tentang OKR. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Tadi saya pengen nanya spoilernya, waktu udah nggak cukup nih. 10 menit kayaknya kurang buat jelasin tuh barang. Ya, begitulah. Jadi gimana, Kang? Sorry, Kang. Laptopnya jatuh tadi barusan. Grogi. Boleh, Kang, di share linknya, Kang? Di di chatroom mungkin ya. Nanti biar bisa tinggal kita klik. Mantap. Kang, tapi satu pertanyaan aja, Kang. Ada alasan tertentu nggak sih kenapa 3 bulan gitu? Karena kan beberapa tanpa dasar yang jelas, aku mau seminggu aja atau sebulan, karena modalnya habis sebulan gitu. Alasannya, Bang, 3 bulan. Ini pertanyaannya agak kontraintuitif nih. Biasanya nanya kenapa nggak bikin perencanaannya setahun, 5 tahun ke depan gitu. Nah, tergantung modal. Yang nanya nih mau modalnya tipis berarti, Kang, itu aja. Ya, karena 3 bulan itu angka yang ideal untuk mencapai sesuatu yang besar. Ada satu buku judulnya 12 Week a Year. Jadi dia ngebahas bahwa rata-rata perusahaan itu mencapai target tahunannya itu di 3 bulan terakhir. Oktober, November, Desember. Udah mepet kan, udah mepet deadline gitu ya. Baru mikir, aduh ini target belum kecapai gitu ya. Kenapa nggak dibuat jadi sebuah sistem aja? Jadi daripada kita mepet di akhir tahun, udah akhir tahunnya dibuat 4 kali. Jadi deadline-nya itu, deadline pertama itu bulan April. Jadi kita kerjain Januari, Februari, Maret. April udah deadline. Ya. April harus sudah memulai sesuatu yang baru. April, Mei, Juni. Juli harus sesuatu yang baru lagi. Juli, Agustus, September. Oktober harus memulai sesuatu yang baru lagi. Kemudian putar lagi. Jadi dibuat jadi 4 siklus. 4 tahap. 1 siklus jadi 4 tahap gitu kan. Jadi karena itu faktanya bahwa banyak orang, banyak perusahaan yang berhasil mencapai target-target tahunannya itu 3 bulan terakhir. Kenapa nggak dibuat menjadi sebuah sistem gitu? Satu itu. Terus yang kedua, meniru metode periodisasi atlet. Jadi atlet kalau mau tanding, SEA Games misalnya, atau pertandingan Olimpiade dan sebagainya, mereka itu akan intensif 3 bulan sebelum pertandingan. Karena 3 bulan itu waktu yang sangat efektif untuk ningkatin performance seseorang. Yang ketiga, alasannya kenapa 3 bulan, karena pembentukan habit, pembentukan kebiasaan, itu butuh minimal 66 hari. Nah, ketika kita mengerjakan satu proyek tertentu, pasti kita kan melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, berarti kita butuh habit yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Maka kita perlu kasih waktu yang cukup nih. Dan 3 bulan, itu waktu yang cukup lah untuk membangun sebuah kebiasaan baru. Karena angkanya kan 18 hari sampai 254 hari kan, risetnya, bangun kebiasaan baru itu.
Tiga alasan itu. Nah, karena tiga alasan itulah kemudian di dunia startup, goal setting itu rata-rata dibuatnya 3 bulanan. 3 bulan. Tetapi evaluasinya 2 pekanan. Evaluasinya tetap dibuat 2 pekanan. Jadi 3 bulan, bikin target 3 bulan apa, tentuin objektifnya apa, key result-nya apa. Kemudian 2 pekan sekali mereka menciptakan inisiatif baru. Oke, inisiatifnya apa nih? 2 pekan ke depan supaya kita ada progres mendekatkan diri kita ke target yang sudah ditetapkan, gitu ya. Jalan 2 pekan, dievaluasi inisiatifnya. Oh, ini nggak efek, perlu diganti inisiatifnya. Oh, ini bagus nih, perlu dipersering, perlu diperbanyak, gitu kan. 2 pekan, dia bikin action plan baru, inisiatif baru. Istilahnya di OKR itu inisiatif. Demikian seterusnya, sehingga jadi sebuah siklus yang bagus nih. Nah, kebanyakan kita itu adalah bikin target, terus dilupakan, gitu kan. Resolusi tahun baru terus lupa, gitu kan. Saya kemarin bikin resolusi tahun baru, sekarang udah 26 Februari. Nunggu ulang tahun biasanya, atau habis Ramadan, biasanya diperbarui lagi. Oke, Kang, mungkin nih. Ini nih, linknya saya kasih di situ, Kang. Siap, atur nuhun. Ntar saya klik dulu biar nggak lupa. Siap. Kang, pertanyaan terakhir mungkin nih, Kang. Ini yang lain asli nih, nyesel. Nggak nanya nih, nyesel. Nemuin Kang Haji ini susah bener. Saya ingetin sekali lagi, nanya deh mending. Kalau nggak ada yang nanya, saya pakai pertanyaannya. Kang, di objektif itu yang tadi di OKR, apakah yang per 3 bulanan itu perlu langsung terlihat apa ya? Dalam tanda kutip ya, uang masuknya gitu, Kang. Revenue stream-nya harus dibuktikan dengan revenue stream, atau boleh dibuktikan dengan apa ya, indikator keberhasilan yang lebih besar dibandingkan yang per 2 mingguan itu? Ya, nggak boleh ada angka di objektif. Angka itu hanya di key result. Jadi angka, measurement itu di key result. Objektif itu harus kalau kita baca itu semangat. Misalnya itu, misal begini, jadi yang nomor 1 atau jadi yang terbaik di Indonesia kayak gitu boleh. Kalau memang itu masuk akal gitu ya. Jadi yang terbaik di Kota Bandung itu boleh tuh. Jadi sesuatu yang bikin kita tergerak, terinspirasi. Nanti indikatornya itu di key result. Apa sih indikatornya bahwa kita itu sudah jadi yang nomor 1? Apa sih indikatornya bahwa kita sudah berhasil? Apa indikatornya bahwa objektifnya sudah tercapai? Itu baru di key result tuh. Di objektif nggak boleh ada angka. Harus sesuatu yang menginspirasi, menyemangati, kayak gitu-gitulah. Oke, Kang. Oke. Jadi lebih ke apa ya? Girohnya terbangun saat dia melihat itu gitu, kurang lebih itu ya. Ntar dikecil-kecilin lagi. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi mirip dengan misi, tapi misi dalam konteks yang kecil gitu. Misi jangka pendek, misi 3 bulan gitu. Objektif itu. Misi itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang cukup global, namun menyemangati gitu kan. Jadi yang paling langsing di keluarga misalnya gitu kan. Nah, keluarganya gendut-gendut semua gitu kan misalnya gitu kan. Kalau itu menyemangati ya ambil gitu kan. Kalau enggak ya jangan. Oke. Dan yang dibuat kecil-kecil per 2 mingguan itu nanti dia diperkecil lagi dalam bentuk to-do list yang mungkin nggak dikerjain sendiri gitu, tapi oleh tim gitu, didelegasikan dan segala macam gitu ya, Kang, kurang lebihnya. Kalau dalam konteks organisasi ya. Kalau dalam konteks organisasi, dalam konteks bisnis, dalam konteks tim, nanti masing-masing tim, katakanlah misalnya organisasi kita terdiri dari 3 divisi misalnya ya. Ada divisi, misalnya divisi produk, sales sama katakanlah misalnya service misalnya. Customer service misalnya. Maka OKR kita itu di breakdown ketiga itu, masing-masing divisi itu bikin OKR yang bisa membantu. Yang selaras dengan OKR-nya organisasi. Nah itu PR-nya tuh, butuh coach. Karena kadang-kadang bisnis owner-nya nggak bisa nge-breakdown-nya, nggak bisa mengkomunikasikan OKR-nya. Itu jadi PR. Oke, mantap, Kang. Oke, ada satu pertanyaan nih, Kang, dari Ibu Nova Yenti atau Mbak Nova. Kang, gimana caranya menghadapi godaan untuk mencoba hal baru, padahal proyek utamanya belum beres? Oke. Ya, saya jawab pakai yang paling realistis saja ya. Yang paling realistis adalah kasih ruang aja. Kasih ruang, kasih waktu untuk mencoba hal barunya. Tapi kasih batasan. Misal berapa? 10% dari waktu kita, 10% dari duit kita, 10% dari pikiran kita, atau 20% lah, paling gede gitu ya. 20% dari waktu kita, 20% dari investasi kita, 20% dari
dari pikiran kita, jangan lebih. Karena memang kadang-kadang kalau kita memang katakanlah misalnya punya karakter kayak gitu ya, senang dengan yang baru gitu ya. Kalau tidak diarahkan, kalau tidak dikasih ruang, dia akan nagih gitu loh. Akan nagih terus yang jadi masalah itu adalah di bisnis utamanya itu kebanyakan ide baru lagi, padahal yang lama itu masih belum dijalanin gitu ya. Di proyek yang sama kalau idenya terlalu banyak gitu ya, terlalu sering berubah, ya lama-kelamaan ya akan nyampe juga kan. Jadi kasih aja ruang lah. Itu yang paling realistis kayaknya sih. Jadi misalnya saya juga sama senang mencoba hal baru, ya saya kasih ruang, tapi dibatasi 20%. Hanya boleh pakai duit yang di rekening ini, nggak boleh ngambil dari rekening lain misalnya gitu. Sehingga kita juga tahu diri lah, bahwa kalau punya duit, lebih baik diinvestasikan ke bisnis yang sedang jalan, daripada ke bisnis baru yang baru dirintis, yang baru istilahnya apa ya, passion project aja gitu ya, passion project aja yang belum ngasilin dan sebagainya gitu. Tapi kasih ruang. Gitu, ini Mbak atau Bu? Itu dia tuh Mbak kalian. Mbak mungkin kita anggap biar biar happy dong, Mbak, si mudaan dikit. Oke, thank you Mbak Nova, semoga menjawab pertanyaannya ya, jawaban dari Kang Aji. Kang Aji ini nggak kerasa nih, udah hampir sejam ini kita ngobrol, asik, seru banget, banyak banget infonya. Dan ini sangat menjawab tema kita pada hari ini gitu, how to increase productivity. Sebenarnya tanpa Kang Aji ngobrol tuh udah menjawab sebenarnya. Itu buku banyak banget diapain, pastinya kan dibaca. Ya kali kita lagi pandemi gini, kita cuma rebahan megang handphone doang gitu ya Kang. Insecure lah pastinya kalau ngelihat apa yang ada di belakangnya Kang Aji. Dan itu asli semua ya, bukan bohongan ya. Kalau di belakang saya kayak ada gedung, padahal bohongan. Belakang padahal rak kosong. Saya insecure, saya ganti lah belakangnya. Mungkin itu salah satu yang bisa kita ambil dari hasil pertemuan hari ini secara webinar dengan Kang Aji gitu. Ayolah kita beli buku minimal seminggu, 1 buku sebulan lah ditargetin. Masa nggak bisa bulan depan udah mau masuk Ramadan, kita niatkan juga untuk khataman gitu. Dan banyak hal bagus lah bisa kita ambil dari perbincangan kita pada hari ini. Makasih banget Kang Aji atas waktunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kayak kita sudahi pembicaraan kita pada hari ini, karena untuk invoice jam keduanya Kang Aji kita udah nggak kuat lagi, cuma kuat sejam doang. Saya nggak tahu asli masalah itu, saya nggak tahu. Mungkin Kang Aji ada closing statement Kang kepada berapa nih 28 orang yang sangat bersemangat mendengar Kang Aji, coach kita. Closing statement-nya itu saya bacakan sebuah kutipan aja ya. Ini kutipannya tadi tiba-tiba muncul dan kayaknya sangat relevan di zaman sekarang. A wealth of information creates a poverty of attention. Herbert Simon. Jadi banyaknya informasi, kayaknya informasi, itu menciptakan kemiskinan atensi, kemiskinan kita dalam memperhatikan sesuatu, kemiskinan kita dalam fokus. Gitu. Jadi itulah sebabnya kalau webinar dan sebagainya saya nggak suka banyak-banyak ngisinya, nyampein informasinya, karena apa? Belum tentu dipakai juga, belum tentu dijalankan juga, gitu kan. Jadi daripada kita kerjaannya hanya collecting information, ngumpul-ngumpulin informasi, apa yang sudah didengar dari hari ini, pilih salah satu. Aplikasikan, udah itu aja. Mantap. Karena mengaplikasikan pengetahuan itu jauh lebih penting daripada kita hanya menumpuk-numpuk pengetahuan. Gitu Mas Alwin. Mantap banget Kang Aji, itu pasti cukup cukup menampar sebagian orang yang mendengar di sini gitu, yang sangat generalis tapi tidak spesifik dan tidak menghasilkan gitu. Jadi mendingan fokus saja spesifik di tema-tema tertentu dan mengikuti objektif key result ya metode itu. Semoga dalam beberapa tahun ke depan bisa menghubungi Kang Aji dan berterima kasih atas masukan hari ini. Itu aja Kang Aji dari saya dan panitia. Mungkin mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Untuk kawan-kawan yang lain juga terima kasih sudah gabung. Semoga kita bisa mengaplikasikan, bukan cuma mendapatkan informasi, mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah juga untuk Kang Aji. Sehat-sehat terus Kang. Salam untuk keluarga.
Dan insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit teman-teman. Siap pamit Kang Nuhun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Haji, Mas Alwin.